Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rustam Tanawali, asal perusahaan PT Seleras Inti Semesta. Hari ini saya akan membuat video tentang bagaimana merencanakan pemanenan kayu. Baik teman-teman, dalam melaksanakan atau merencanakan kegiatan ini ada 4 hal yang harus dipersiapkan. Pertama, menyiapkan pekerjaannya. Yang kedua, menyusun rencana pemanenan di atas peta. Yang ketiga, menyusun rencana pemanenannya di lapangan. Dan yang keempat, mendokumentasikan laporan dari hasil kegiatannya. Yang pertama yaitu kita menyusun rencana di atas peta. Baik teman-teman, setiap pemegang BPH diharapkan menerapkan teknik pemanenan berdampak rendah atau reduksi impact logging dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan hutan hasil hutan kayu yang tumbuh alami atau hutan alam. Dan penerapan real adalah salah satunya, meliputi dalam kegiatan perencanaan pemanenan ini penebangan dan penyeradan. Dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini harus selalu mengacu pada aturan atau prosedur serta SOP di dalam suatu perusahaan. Contoh seperti peraturan yang ada dalam pemerintah, yaitu Permen LHK nomor 8 tahun 2021 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. Yang kedua, PP nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan serta Permen LHK nomor 11 tahun 2022 tentang profesi dan kompetensi Ganis PH. Panduan contoh seperti pedoman teknik reduksi impact logging atau RIL dan SOP seperti SOP perencanaan reduksi impact logging atau RIL serta SOP yang terdapat di suatu perusahaan dan standar lingkungan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan ini, hal yang pertama direncanakan juga adalah peralatan dan perlengkapannya. Contoh seperti peta sebaran pohon, peta topografi, peta jaringan jalan, peta RKT, peta rencana operasional permanen, dan peta TPM. Laptop untuk pembuatan laporan, krino untuk mengukur kemiringan atau kontur tanah, meteran untuk mengukur panjang atau lebar jalan, pita penanda atau cat biasa dipakai untuk penanda TPN atau cat untuk membuat tanda batas pelingkop atau jalur penyeradan. Barcode biasa dipasang di pohon yang harus ditebang. Dan yang berikut adalah APD, dan ini sangat penting sebagai safety atau sebagai salah satu unsur ketiga, yaitu APD seperti helm, sarung tangan, kacamata, dan sepatu. Direncanakan berapa unit alat ekskavator yang dipakai untuk rencana mengeluarkan kayunya, berapa unit sensor yang dipakai untuk dilakukan penebangan, serta SDM atau manpower yang diperlukan untuk melakukan kegiatan ini. Itu pun direncanakan dari awal. Dalam perencanaan ini pun disusun tentang struktur dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam skala kecil, seperti di lapangan, ada supervisor penandaan peta atau microplanning. Mereka bertanggung jawab untuk membuat rencana yang lebih detail dari satu peta berdasarkan rencana penebangan yang akan dimulai, seperti pembuatan filling kop, filling strip, penandaan jalur syarat, penandaan area konservasi tanah keramat, serta penandaan rencana TPN, sehingga menghasilkan sebuah peta kerja yang informasinya lebih lengkap sebagai panduan dalam pelaksanaan penebangan. Ada supervisor penebangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penebangan, meliputi penempatan kru chainsaw, pengawasan kualitas tebang, tinggi tunggul, panjang sortimen, aspek kayu, dan lain sebagainya.
ada supervisor syarat yang bertanggung jawab untuk mengurusi alat berat untuk mengeluarkan kayu yang sudah di felling atau ditebang. Foreman syarat bertanggung jawab operasional kegiatan penebangan dan serta membuat progres laporan hariannya, kegiatan penyeradan dan kualitas kayu serta susunan kayu di TPN. Ada operator sensor yang bertanggung jawab untuk melakukan felling down serta merawat alatnya. Ada helper sebagai pembantu untuk membuat pembersihan di sekitar pohon yang akan ditebang serta membuat jalur penyelamatan. Baik dalam menyusun rencana di atas peta juga harus dipersiapkan satu peta yang telah disurvei dan disahkan oleh Kepala Departemen atau Planning. Peta operasional biasa dipakai dengan skala 1:5.000 atau 1:10.000 untuk masing-masing peta atau kompartemen menurut informasi batas-batas kompartemen, jaringan jalan, topografi, serta kawasan lindung lainnya. Rencana bulanan disusun berdasarkan pada rencana sarana dan prasarana yang ada. Mirko Planning disusun berdasarkan kondisi peta, potensi, topografi, dan posisi jalan. Jalur syarat atau mating dibuat atau dengan ukuran yang telah ditentukan serta kegiatan lainnya. Mungkin di sini saya bisa mencontohkan bagaimana kita melakukan perencanaan di atas peta rencana penebangan yang nantinya akan dilanjutkan dengan kegiatan penebangan atau kegiatan di lapangan. Oke, kita lihat di peta. Oke, baik teman-teman, seperti yang kita lihat ini adalah peta blok kami. Di sini adalah perusahaan HTI yang mana perencanaan peta waktu pembukaan PWH telah dilakukan atau dilakukan pembagian petak dengan jarak 500 meter kali 500 kali 500. Artinya dalam satu peta diupayakan sesuai dengan konturnya yaitu 25 hektar. Untuk melakukan rencana kegiatan penebangan, semua peta telah terbangun infrastrukturnya seperti jalan cabang dan jalan ranting atau jalan peta. Dalam melaksanakan kegiatan penebangan nantinya, dalam satu petak yang telah ditentukan itu akan dibagi beberapa filling cop dengan diarsir seperti garis putus-putus ini. Ini namanya filling cop. Micro Planning akan masuk membuat tanda menggunakan cat, dan di ujung petak ini akan dibuat atau dipasang pita untuk rencana jalur syarat sekaligus jalur TPN sekitar sini. Setelah itu untuk penentuan arah tebangan, operator sensor akan masuk per filling cop. Disinilah salah satu fungsi filling cop. Kita dapat mengontrol pekerjaan penebangan per operator sensor. Nah, felling down bisa dilaksanakan dengan menentukan arah rebah pohon yang disesuaikan dengan tempat atau topografinya, bisa diarahkan ke satu arah atau biasa dibilang tebang sirip ikan, guna pada saat melakukan penyeradan tidak mempersulit alat berat atau ekskavatornya. Oke, baik, mungkin itu penjelasan singkat saya tentang bagaimana menerapkan kegiatan di atas peta. Oke, baik teman-teman, tadi penjelasan singkat saya terhadap bagaimana merencanakan kegiatan di atas peta, dan kami di sini dalam merencanakan kegiatan di atas peta yang sudah terbentuk infrastrukturnya, yang sudah kita dapatkan dari bagian PWH dalam bentuk petak per petak. Jadi pada saat merencanakan menentukan petak mana yang akan kami tebang, itu kita sudah rencanakan di peta. Jadi bagaimana saat pelaksanaan itu akan terjadi setelah kegiatan ini semua direncanakan matang-matang, jadi kita akan melakukan rekrutmen operator sensor, operator alat untuk persiapan melaksanakan pemanenannya.
Baik teman-teman, semua kegiatan ini kita akan buat dalam bentuk dokumentasi atau laporan. Ada laporan dalam bentuk LHC-nya atau buku ukur untuk kayu, laporan kegiatan harian yang akan dijadikan laporan mingguan, laporan bulanannya, sampai dengan ada laporan tahunan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang merencanakan kegiatan pemanenan hutan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.